Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatin Paja Ketaviana dari kelas 9C. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan. Utsman adalah salah satu sahabat terbaik Nabi Muhammad. Ia tumbuh menjadi pribadi yang lembut kepada sesama mukmin. Hatinya sering tersentuh menyaksikan keadaan mereka. Ia selalu mencontoh perbuatan, perkataan, dan perilaku Nabi Muhammad. Ada banyak peristiwa yang menunjukkan kesabaran dan ketabahan jiwanya. Dalam setiap kesempatan, ia selalu mendahulukan sikap santun dan maaf, murah hati, dan tidak bergantung pada dunia. Alih-alih diperbudak dunia, ia menjadikan dunia sebagai sarana mengamalkan akhlak mulia. Terutama sikap mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Ia tidak dikuasai dunia, sehingga ia menjadi pribadi yang tidak egois. Matahari dunia yang melimpah tak mampu mengikat atau membelenggu Utsman bin Affan untuk mencintai dunia. Ia selalu menempatkan Allah dan Rasulnya di urutannya paling tinggi. Hatinya tak pernah terikat kepada dunia, sehingga ia dapat setiap saat melepaskan semua miliknya demi kepentingan Allah dan Rasulnya. Utsman selalu menggunakan kekayaannya jalan Allah untuk mendapatkan ridha Allah. Dia juga memperluas masjid Madinah dan menyumbangkan 100.000 ekor unta dan 70 ekor kuda, serta 1.000 dirham untuk perang Tabuk. Di hari Jumat, dia akan memerdekakan seorang budak. Juga dikisahkan bahwa sebelum Nabi datang ke Madinah, di sana terdapat sumur yang disebut sumur Raumah. Air sumur itu sangat segar. Setiap orang yang ingin minum dari sumur itu harus membelinya. Sumur itu milik seorang Yahudi. Ketika umat Islam semakin berat di kesulitan, Rasulullah menyerukan tawaran, barang siapa membeli sumber rawah baginya surga. Mendengar pernyataan itu, Utsman bergegas ingin mendapatkan surga. Ia memberanikan diri membeli sumur itu seharga 35.000 dirham. Ia menggratiskan siapa saja yang ingin memanfaatkan air sumur itu, baik yang kaya, miskin, maupun musafir. Ini terjadi pada masa pemerintahan Al-Faruq, di mana kaum muslim dilanda paceklik. Karena beratnya kehidupan yang harus dihadapi, tahun itu ini disebut tahun kelabu. Ketika nestapa semakin memuncak, orang-orang menghadap Umar radhiyallahu dan berkata, "Wahai Khalifah, langit tak menurunkan hujan dan engkau menumbuhkan tanaman. Kita hampir binasa, apa yang harus kita lakukan?" Umar memandangi mereka dengan wajah pilu. Ia berkata, "Sabar dan bertahanlah. Aku berharap Allah memberikan jalan keluar dari keadaan ini sebelum malam tiba." Sore harinya terdengar kabar bahwa kafilah dagang Utsman bin Affan telah kembali dari Syiah dan akan tiba di Madinah esok pagi. Usai sholat subuh, orang-orang menyambut kafilah tersebut. 1.000 unta membawa gandum, minyak samin, dan kismis. Seluruh rombongan kafilah dan kendaraannya berkumpul di depan rumah Utsman bin Affan. Utsman berkata, "Aku bersaksi kepada Allah, semua yang dibawa kafilah ini kusedekahkan kepada fakir miskin di kalangan umat Islam. Aku tidak mengharapkan bayaran sepeser pun. Melakukan semua itu semata-mata mengharapkan pahala dan ridwan Allah." Itu gambaran keimanan dan kedermawaan Utsman bin Affan. Walaupun memiliki harta yang sangat banyak, namun beliau tetap menempatkan Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Bagi para sahabat Nabi, kehidupan akhirat adalah segalanya. Dunia yang dimiliki sebagai jalan untuk menghantarkan kebahagiaan di akhirat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.